Tapi saya nggak debat. Saya bilang ya kita nanti bagaimana caranya untuk minta pembayaran gitu ya. Dijanjikan saya ngajak orang tolong diurusin tanah saya. Tapi ya itu jawabannya nggak usah diurusin ya tanah ini mah, kata begitu Pak. Ya adalah 2016 ya, mau ditawar, 2019 diuruk ya? Iya diuruk itu padahal saya waktu itu masih ada ikannya Pak. Masih ada ikan tapi. Oh ini sebelumnya apa tanah bentuknya Bu? Empang Pak. Iya saya petani tambak empang ya. Diuruk tuh yang sertifikat. Tanah saya itu adanya di pinggir jalan padahal Pak, masuk mobil. Iya. Akhirnya kata tetangga yang ini, saya mau bersaksi untuk tanah Pak Haji Jaib ini memang belum dibayar. Luasnya 50.665 meter persegi. 5 hektar berarti. Ya 5 hektar lebih. 6 hektar kurang sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya yang ada di Provinsi Banten, bukan hanya yang terdampak oleh proyek PIK 2 Pantai Indah Kapuk 2 yang dikerjakan oleh Agung Sedayu Group, tapi kepada seluruh rakyat yang peduli terhadap keadilan, yang tidak ridho ada rakyat dizalimi, yang ingin pemerintah memberikan perlindungan kepada rakyatnya. Hari ini kami sampaikan bahwa kami sedang berada bersama-sama rakyat yang menjadi korban atau terdampak proyek PIK 2. Tadi kami sudah berkunjung di Desa Munjung, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang untuk membuktikan adanya Sungai Kalimalang yang diuruk oleh proyek Pantai Indah Kapuk 2 yang menyebabkan masyarakat terhalang untuk bisa mendapatkan manfaat dari sungai. Tambak-tambak yang kemudian jadi tidak produktif dan bahkan meluap banjir yang kemudian dibuat sodetan tadi ya. Nah hari ini kita berada di desa apa ini Bu ya? Desa Pangkalan, Kecamatan Telunaga ya, Kabupaten Tangerang. Ada 2 masyarakat yang juga terdampak proyek Pantai Indah Kapuk 2 yang sebelumnya dalam berbagai kesempatan di media atau perwakilan dari Pantai Indah Kapuk 2 selalu menampik adanya masyarakat yang menjadi korban proyek ini. Nah hari ini kami ingin melakukan mitigasi lapangan sebagai materi muatan untuk kami jadikan bukti nanti videonya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebagaimana diketahui kami sedang menggugat Pantai Indah Kapuk 2 juga sejumlah pihak yang lainnya. Yang pertama ada Sugianto Kusuma atau Aguan, yang kedua ada Antoni Salim, yang ketiga ada PT Pani Pantai Indah Kapuk, kemudian ada juga Joko Widodo, ada Erlangga Hartarto, Mas Kota Surtawijaya, termasuk juga ada PT Kukuh Mandiri Lestari, termasuk Kementerian Keuangan. Nah, ini dalam kerangka mitigasi untuk proses pembuktian. Sekaligus kami ingin menyampaikan dengan video ini kepada seluruh masyarakat agar bisa ikut memberikan dukungan dan sekaligus doa agar upaya kita bersama untuk mengembalikan hak-hak rakyat dan mendapat perhatian dari pemerintah, terutama perhatian dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan agar kezaliman ini bisa diangkat. Yang pertama di sebelah kiri saya sudah ada ibu-ibu, kita tanya saja beliau siapa dan apa persoalannya. Ibu, nama ibu siapa ya Bu ya? Ibu namanya Tin Suhartini, ya. Istri dari Pak Haji Jaib. Baik, Bu Tejo Hartini, istri dari Pak Haji Jaib. Bisa dijelaskan Bu peristiwanya apa, tanah luas, kapan mulai diambil dan sampai hari ini bagaimana kelanjutannya? Silahkan. Ya saya Bismillahirrahmanirrahim. Ya tanah saya yang berada di Tanjung Burung, yaitu dari tahun saya punya tanah itu dari tahun 72 Pak. Ya. 2016 itu 2016 saya ditawari untuk dibeli. Memang oleh siapa itu? Oleh orangnya Agung Sedayu, Pak Ali lah. Ali Hanafiah Hidayah ya. Iya. Jadi waktu itu memang 2014 itu ada yang tanah yang sudah dibayar, yang nama pribadi ibu ya, seluas kurang lebih 6 hektar itu sudah dibayar memang. Nah selanjutnya yang 2 surat lagi ini nama Pak Haji Jaib.
Kurang lebih luasnya 11 hektar, yang dua surat, satu sertifikat, satu lagi girik ya. Jadi 2016 itu mereka bilang mau dibeli lagi, saya bilang boleh saja, tapi saya minta waktu sebentar karena uang saya itu belum, saya mau belanjanya kemana gitu, beli tanahnya dialihkan kemana gitu. Tapi nggak lama lagi kemudian, sekitar itu 2016 ya, nggak lama lagi orang banyak bilang tanah saya sudah di overlap. Akhirnya ada sertifikat lain di situ begitu, overlap gitu. Katanya ya. Tapi saya cek ke BPN, tumpang tindih jadi tanah saya, ditindih dengan yang baru ya, dengan dibagi-bagi. Tapi bukan, kan kalau yang sertifikat itu hanya satu buku, dibagi-bagi menjadi 3 buku. Tapi saya nggak debat, saya bilang ya kita nanti bagaimana caranya untuk minta pembayaran gitu ya. Dijanjikan, saya ajak orang tolong diurusin tanah saya. Tapi ya itu jawabannya, nggak usah diurusin ya tanah ini mah, kata begitu Pak. Ya saya kan bingung, saya masih bayar pajak. Tapi tanahnya sudah diuruk ya? Waktu itu belum Pak, diuruknya berapa ya, 6 tahun yang lalu deh. Berarti 6 tahun 2019. Iya, adalah 2016 mau ditawar, 2019 diuruk ya? Iya, diuruk itu padahal saya waktu itu masih ada ikannya Pak. Masih ada ikan. Tapi ini sebelumnya apa tanah bentuknya Bu? Empang Pak. Iya, saya petani tambak empang ya. Diuruk tuh yang sertifikat. Tanah saya itu ada di pinggir jalan padahal Pak, masuk mobil. Iya. Akhirnya kata tetangga-tetangga yang ini, saya mau bersaksi untuk tanah Pak Haji Jaib ini memang belum dibayar gitu. Kenapa sekarang diuruk dan juga dia mau bersaksi Pak, kalau memang tanah ibu ini dibilangnya tanah orang gitu. Itu sekitar Empang kan kita tetangga. Dari tahun 70 soalnya ya. Iya, dari tahun 70-an Pak. Tahun itu 74 itu dibikin itulah akte jual beli. Sebelumnya dari membeli atau warisan itu Bu? Beli Pak. Beli ya. Beli dari orang Selembaran Pak. 72 saya beli, AJB-nya saya bikin lagi tahun 74. Setelah itu tingkat dari sertifikat tahun itu juga? Enggak, lain lama lagi Pak. Ada Perona, tapi saya nggak ikut Perona. Saya mandiri ya jadi? Mandiri ya. Sporadis ya? Jadi waktu itu saya pikir saya udah girik kok, ngapain saya peronain lagi gitu ya. Jadi saya mandirilah ini sendiri. Ya itulah keluar surat yang sertifikat. Ya. Jadi nggak sama dengan surat yang orang-orang Perona itu ya, beda. Iya itu. Bu, itu dulu pernah ditawar harga berapa atau nilainya berapa sih kira-kira sekarang? Iya, dulu saya ditawar 140 per meter. Yang pasaran saat itu berapa sudah? Ya memang 140, 130. Normal waktu itu karena ya? tanah ibu lebih bagus di pinggir jalan, ditawar 140. Kalau yang agak jauh ditawar 130 Pak. Nah yang saya punya girik waktu itu, bukan girik, SPT-nya ada ya, dibayar itu 125 yang sudah dibayar. Yang sudah dibayar ya, yang atas nama ibu itu ya? Iya betul. Yang atas nama bapak ini yang belum dibayar? Iya, yang dua surat ini atas nama bapak, sertifikat dan girik. Yang totalnya 6 hektar tadi ya? Dan pajaknya masih saya bayar. Sampai hari ini? 2024 masih saya bayar. Oh, Masya Allah. Jadi ada kewajiban pajak tapi nggak mendapatkan manfaat tanah tadi ya? Iya, tanah sudah diambil ya, tapi saya bayar pajak terus karena saya juga takutnya ntar suatu hilang haknya nanti ya, gitu. Makanya saya nggak bayar pajak, dianggap bukan miliknya nanti ya. Betul, iya itu tujuannya. Iya. Itu Ibu, ada informasi dari mereka mau menawar lagi atau udah didiemin aja sama mereka? Didiemin aja? Diem aja. Sekarang itu jadi apa tanahnya? Apa udah jadi bangunan? Jadi perumahan mewah Pak. Perumahan mewah? Mewah. Masuk PIK berapa? PIK 2 ya. PIK 2? Iya. Masya Allah. Itu seluruhnya itu udah. Tapi jadi yang ini mewah. Kalau yang 5 hektar yang sertifikat ya Pak ya. Tapi kalau yang itu belum semuanya dibangun. Tapi udah diuruk juga? Separuh. Artinya dari 2 sertifikat, 1 udah jadi perumahan yang 5 hektar. Iya, betul. Ya sisanya berapa hektar? 5 lebih Pak. 5 lebih baru diuruk sebagian masih belum? Ya, yang dekat itu tuh, yang girik yang belum semua. Iya. Pantai Bakabuk 2 sekarang posisinya di mana kira-kira lokasinya di PIK itu? Tanjung Burung Pak. Oh, Tanjung Burung. Tanjung Burung. Oh ini, mohon maaf Bu, tolong di-shoot ya. Pemirsa, ini tolong di-shoot. SPPT pajaknya bayar terus nih. Kewajiban kepada negara dibayar, tapi perlindungan negara terhadap hak milik ibu ini tidak
dilaksanakan, sehingga apa, hak ibu untuk memanfaatkan tanah miliknya tidak bisa. Yang kedua, ini sertifikat lama nih modelnya, berarti bener nih. Kalau yang baru kan sudah BPN, ini masih Departemen Dalam Negeri, begitu. Ya, dan ini yang atas nama ada satu kepemilikan sertifikat, yang satu girik. Yang girik ini saya cek dulu ya, sebentar. Ini yang tanda tangan Camat Teluk Naga, Supriyadi STP, Tanjung Burung, 5 April. Ini lurah sekarang, Pak. Supriyadi kalau di sini, camatnya. Iya, camat. Dengan lurahnya, Pak ya? Iya. Dulu yang punya IPda giriknya Ajaib ya, nomornya 1758, tempat tinggal Pangkalan. Ini ini yang cuman giri ini ya. Ini luasnya di mana nih Bu, kok nggak kebaca? Itu 5.841 ini ya, betul. Nah, ini yang sertifikat. Sudah atas nama Bapak ini ya? Iya, semua nama Bapak. Nah, ini sudah ini hak milik nomor 296 Tanjung Burung. Namanya M. Jaib Suherman nih pemegang haknya. Jadi konversi dari bekas hak milik adat. Jadi dari girik dulu ya. Giriknya C738 persil nomor 4D. 4D itu berarti tanah darat ya, pemirsa yang kalau belum tahu. 4D3 C738. Ini luasnya 50.665 meter persegi. 5 hektar berarti. Ya, 5 hektar lebih. 6 hektar kurang sedikit. Ya, berarti 10 hektaran. Nah, yang ini pemirsa, tadi sudah jadi perumahan di PIK 2, belum dibayar. Yang ini sebagian sudah diuruk, sebagian masih belum ya. Harapan Ibu, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada Pak Presiden atau kepada pemerintah? Ya, harapan Ibu sebagai masyarakat biasa ya Pak ya, mengharapkan untuk pembayaran ini, karena Ibu pajak Ibu patuh ya. Amnesti juga Ibu dulu ikut Ibu sudah bayar semua apa yang Ibu punya ya untuk negara. Maksudnya dilaporin semua hartanya ya? Dilaporin semua ke perpajakan ya, karena Ibu patuh pajak ya Pak ya. Dan harganya Ibu mau sebenarnya oke juga dengan harga itu waktu itu ya? 140 Pak ya? Oke juga, karena itu sedang merata gitu. Tapi itu di tahun 2016 waktu itu ya? Iya betul, 2014 Pak. 2014 malah ya? Kalau sekarang kan berarti harusnya udah naik lagi ya? Paling enggak ya 250 ya Pak. 250, iya. Tapi intinya dibayar begitu ya? Iya, kalau sekarang intinya dibayar dengan inilah. Sudah sempat menghubungi pihak Agung Sedayu atau pihak PIK? Belum lama ya Pak ya, lurah lama. Oh, lewat lurah? Lurah lama, yang bukan lurah Ilis ya sebelumnya. Kades ya, Kades lama ya? Kades lama. Dia datang ke sini, terus saya bilang, ini surat saya bagaimana, kan dia yang lebih tahu ya tadinya. Oh dia ini telepon, ditanggapin dengan Pak Ali katanya, dia terus sama Pak Denny, karena Pak Denny juga udah pernah ke rumah saya Pak Ali juga pernah ke sini, cuman nggak ketemu sama Ibu tuh waktu itu. Nah kata Pak Lurah, dia ngaku Bu, emang tanah ini belum saya bayar, tadi gitu. Tapi terus kenapa mereka berani bangun gitu? Ya, kita nggak berani deh kali Lurah ngomong begitu ya, karena talinya bekas ini juga. Jadi, tapi dia mengakui memang belum dibayar oleh Ali Hanafi ini ya? Iya, kata Denny, emang tanah ini belum dibayar. Tapi setelahnya itu tidak ada pemberitahuan apa-apa lagi, udah sepi lagi. Dari 2018 itu terakhir ya? Enggak, belum lama Pak. 2024. 24? Iya. Belum rame-rame belum. Setelah rame ini nggak ada kabar lagi ya? Nggak ada kabar lagi. Baik, kepada pemerintah ini harusnya dibayar. Kalau tidak dibayar harusnya beliau yang punya hak. Dan sebenarnya bangunan di atas tanah milik orang lain itu sebenarnya tidak boleh ada IMB. IMB itu kan dasarnya adalah kepemilikan atas tanah. Jadi kalau tanah itu belum beralih haknya dengan akte jual beli atau hibah dan yang lainnya, tetap nggak bisa kemudian diterbitkan izin mendirikan bangunan. Tapi faktanya sudah berdiri bangunan ya Pak? Iya, udah diisi, sudah diisi. Klaster ya, ya. Masya Allah. Rumah miliaran Pak. Miliaran ya, dari 140.000 perak per meter jadi rumah miliaran.